Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama. Surat Al-Baqarah ayat 5. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap amal yang paling utama bukanlah besarnya perbuatan, melainkan keikhlasan hati di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan keikhlasan dalam beramal. Keikhlasan adalah salah satu niat terpenting dalam ajaran Islam. Ia adalah ruh dari setiap amal. Amal tanpa keikhlasan bagikan tubuh tanpa nyawa. Terlihat hidup dari luar, tetapi kosong dari dalam. Keikhlasan berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat, dipuji, atau mendapatkan keuntungan duniawi. Dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa nilai amal seseorang terletak pada niatnya. Bila niatnya ikhlas karena Allah, maka amal sekecil apapun akan bernilai besar di sisinya. Namun, bila niatnya hanya untuk dunia, maka sebesar pun amal yang kita perbuat itu akan sia-sia. Karena kita tuh bukan karena Allah, karena kita ingin dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita melakukan amal yang tanpa baik, tanpa niatnya salah. Misalnya, seseorang bersedekah agar dipuji oleh orang lain, seseorang membantu teman agar dia agak baik, atau bahkan beribadah agar dikatakan soleh atau soleha. Semua itu termasuk dalam penyakit riya, yaitu memperlihatkan amal untuk mendapatkan pujian dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Riya, yaitu seseorang beramal bukan karena Allah, melainkan ingin dilihat manusia." Bayangkan, orang yang beramal dengan susah payah, mengorbankan waktu dan tenaga, tapi karena niatnya bukan untuk Allah, semua amalnya begitu hilang saja. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27, "Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan." Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari amal yang sia-sia karena kurangnya kita keikhlasan dan ingin kita diuji oleh orang lain.
Menjadi orang yang ikhlas memang tidak mudah. Keikhlasan adalah ujian hati yang paling luas. Terkadang, seseorang bisa menangis dalam ibadah, tapi masih menyimpan rasa ingin dipuji. Namun, bukan berarti kita bisa mencapainya. Keikhlasan bisa dilatih. Beberapa cara yang kita bisa latih untuk diri kita. Yang pertama itu, luruskan niat sebelum beramal. Yang kedua, jangan berharap pujian dari orang lain. Terus yang ketiga, sembunyikan amal kebaikan. Jangan kita sebar-sebarkan ke orang lain dan jangan kita bilang kayak, saya baru amal dong, saya baru amal di sini. Itu salah. Dan yang keempat itu ridho dan ridho atas hasil. Orang ikhlas tidak peduli apakah usahanya itu diakui atau tidak, karena yang ia cari hanyalah ridho Allah, bukan penghargaan dunia. Allah menggambarkan sifat orang ikhlas dalam surat Al-Insan ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan maupun ucapan terima kasih dari kalian. Ayat ini menggambarkan ketulusan orang yang beriman yang beramal hanya karena Allah semata. Contohnya, keikhlasan juga bisa dilihat dari para sahabat Nabi. Salah satunya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam tanpa berharap imbalan sedikit apapun. Ketika ditanya Rasul, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Beliau menjawab, aku sisihkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Inilah bentuk keikhlasan sejati, beramal karena diyakini bahwa Allah mencukupi segalanya. Mungkin itu saja kultum yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keikhlasan dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang selalu tulus, sabar, dan istiqomah dalam perbuatan kebaikan semata-mata karena mencari ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.